Di kantor nih karena sudah biasa kita yang dipakai, lalu tiba-tiba ada orang lain masuk, mungkin dia lebih tinggi secara akademik sekolah, lalu dia yang dipakai, kadang-kadang kita tidak suka. Akhirnya kita tidak jaga hati kita, timbul iri hati, dendam, benci kepada orang tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita paham baik-baik, ya memang dia lebih dari saya, cukup itu saja. Tuhan tuh kalau kasih kita kan sesuai dengan kemampuan saya di level 6, dia mungkin levelnya lebih tinggi, level 10, ya sudahlah, kamu yang kerja. Berbesar hati untuk menerima itu. Makanya saya bilang perlu kita jaga hati kita baik-baik. Kalau tidak, yang awalnya tuh bersatu, tapi kalau tidak jaga hati, pecah, terjadi perselisihan. Di dalam Yosua 9 ayat 1 saya baca, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 2, bergabunglah mereka dengan seia sekata. Sudah lihat di situ, bergabunglah mereka, itu bangsa kafir tadi itu. Mereka bersatu, mereka bergabung dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Mereka bersatu, punya visi yang sama, misi yang sama, tujuan yang sama. Meskipun mereka ini bangsa kafir, tapi mereka lebih tahu bersatu untuk ke skala Yosua. Toh sekarang gereja-gereja Kristen ya, yang sudah tahu Tuhan lebih memilih untuk saling menghancurkan satu sama lain. Hei, kita malu tidak sama orang kafir? Saya memang sengaja angkat ini supaya kita bisa paham. Oh, betul lah. Kok bisa orang yang kenal Tuhan lebih tahu persatuan? Meskipun mereka bersatu untuk sesuatu yang tidak benar, kita ini bersatu untuk sesuatu yang benar, untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya kita paham itu, saudara. Jika orang atau bangsa kafir bisa bekerja sama atau bersatu, maka sudah seharusnya gereja dalam hal ini kita harus lebih bersatu, bukan malah saling menghancurkan. Ada banyak gereja ya, hamba-hamba Tuhan yang saling menyikut, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saudara. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Makanya Paulus pernah tegur keras orang-orang di Korintus, saudara. Ya, orang-orang di Korintus nih karunianya banyak, saudara. Tapi ada persoalan yang pada akhirnya Paulus marah juga, saudara. Ada perselisihan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 saya tunjukkan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Karena dia dengar dari keluarga Chloe ada perselisihan, saudara. Karena ada yang bilang aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus, aku dari golongan Apolos. Ada perselisihan, saudara. Masing-masing kelompok akhirnya jadi ribut. Makanya dia tulis surat ini, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Berikut ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Next 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Tidak ada. Yang disalibkan itu Yesus. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Untuk apa kita ribut? Untuk apa ada perselisihan, saudara? Kita semua sama. Mau saya sebagai Paulus, kamu Apolos, ya, atau kamu dari kelompok manapun, semua golongan, mari kita bersatu. Mau golongan manapun, entah golongan Paulus, Kefas, Apolos, golongan Kristus, semuanya harus bersatu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Semua harus bersatu, bukan berselisih satu dengan yang lain. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita ini memang mesti jaga ketepu hati. Kita mesti jaga hati, kalau tidak berat. Termasuk saya yang khotbah. Kalau saya tidak jaga hati, saya iri dengan orang. Makanya kita perlu jaga hati, karena memang tidak bisa tidak dalam satu komunitas kalau semua hidup dipenuhi Roh Kudus, takut akan Tuhan, rendah hati, masalah akan sulit terjadi. Kalaupun ada masalah, pasti masalah itu bisa diselesaikan karena semua dipenuhi Roh Kudus. Persoalannya kalau yang lain dipenuhi Roh Kudus, yang lain tidak dipenuhi Roh Kudus, yang lain takut Tuhan, yang lain tidak takut Tuhan, yang lain punya visi yang bagus memuliakan Tuhan, yang lain tidak, yang lain hanya emosi, iri hati. Ini kan berkaitan dengan perasaan atau hati. Makanya kita perlu jaga hati dengan baik.
Karena semua kita ini dengan talenta kita masing-masing. Yang diberikan satu, ya bersyukur, kembangkan yang satu yang Tuhan berikan. Tidak usah iri hati yang ke yang dua, yang tiga, yang empat dan seterusnya, tidak perlu. Lebih baik satu tapi kita maksimalkan daripada kita dikasih talenta banyak kita tidak bisa maksimal. Nanti Tuhan tagih. Kadang-kadang yang diberikan satu jadi iri hati. Kenapa dia bisa begini? Kenapa begitu? Tidak perlu begitu. Kita perlu jaga hati kita. Kita perlu dewasa loh saudara. Kalau tidak dewasa nih kita bisa bahaya saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, dalam bagian ini saya mau ingatkan saudara tentang Saul dan juga Daud. Saul itu kan awal mula dia sakit hati dengan Daud itu karena perempuan-perempuan menari-nari lalu mencoba membuat perbandingan antara dia dengan Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Dari sinilah awal Saul sangat benci sama Daud. Kenapa? Ada perbandingan. Mau tidak mau saudara-saudara, di kantor kita ya atau mungkin di gereja pasti mungkin kita akan mengalami hal demikian. Percayalah, ada orang yang lebih hebat dari kita. Pasti. Tidak mungkin kita mau sombong kita paling hebat. Di kantor ini karena sudah biasa kita yang dipakai, lalu tiba-tiba ada orang lain masuk. Mungkin dia lebih tinggi secara akademik, sekolah, lalu dia yang dipakai, kadang-kadang kita tidak suka. Akhirnya kita tidak jaga hati kita, timbullah iri hati, dendam, benci kepada orang tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita paham baik-baik, ya memang dia lebih dari saya, cukup itu saja. Tuhan tuh kalau kasih kita kan sesuai dengan kemampuan. Kemampuan saya di level 6, dia mungkin levelnya lebih tinggi, level 10. Ya sudahlah, kamu yang kerja. Berbesar hati untuk menerima itu. Harusnya Saul pun berbesar hati untuk menerima itu. Karena memang Daud lebih muda, Tuhan di pihak Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Seharusnya Saul terima itu, berbesar hati. Oke, tapi persoalannya ini perempuan-perempuan yang puji. Nah, kalau perempuan puji itu kan, kalau laki-laki yang puji mah biasa sah. Mau kalau perempuan yang puji itu ada ego tersendiri, betul tidak? Enak leh, bisa selama ini aja lu, anak kecil bodoh baru datang. Ini perempuan-perempuan sepuji dia, itu ada rasa iri hati. Makanya saya bilang perlu kita jaga hati kita baik-baik. Kalau tidak, yang awalnya tuh bersatu, tapi kalau tidak jaga hati, pecah. Terjadi perselisihan. Amin. Bapak-bapak terkasih, ya kita perlu jaga hati kita baik-baik. Kalau tidak berat. Unity ini penting saudara. Tuhan mau memberkati Amazing Man, tapi unity itu penting. Kita kalau bersatu semua saudara bergandengan tangan untuk pelayanan, ini kursi semua penuh. Kok semua punya hati memberitakan Injil, nah Tuhan pasti berkati. Kok kita mulai komplain dari berapa orang Pak Ketua? Ya tidak ada orang toh. Sekarang lihat ada orang sebanyak. Tuhan yang bawa saudara. Unity atau kesatuan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh Yesus, saudara-saudara. Selalu ada berkat di balik unity tersebut. Saudara perhatikan Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Tuhan tuh suka yang namanya unity. Yesus tuh suka yang namanya kesatuan. Karena kalau kita bersatu, kekuatan kita besar. Amin, saudara. Kekuatan kita besar. Mungkin untuk angkat panggung ini tidak bisa Bapak Uni sendiri. Untuk kerja panggung ini atau pasang panggung ini, ya kalau Bapak Uni bisa pasang sendiri bisa. Tapi kan waktunya lama. Kalau Bapak Uni kerja sendiri. Kalau kita kerja sama-sama, ini saya sudah bantu Bapak Uni. Kalau kita kerja sama-sama, maka akan cepat. Betul tidak? Ya, kalau Om Uni kerja sendiri, bisa tidak? Bisa. Bapak Uni bisa kerja semua. Tapi kan waktunya akan lama. Tapi kalau kita sama-sama gandeng tangan, bahu-membahu kerja ini, cepat selesai. Kekuatan besar. Yesus menginginkan begitu, saudara-saudara, ada persatuan. Dan dibalik dari sebuah kesatuan atau unity itu selalu ada berkat. Selalu, termasuk di dalam rumah tangga kita. Kita dengan istri bersatu atau rukun, saling menghormati, saling menghargai. Sesuai Efesus pasal yang ke-6 di situ. Ya,
suami menghargai istri, istri juga menghargai suami, begitu pula anak-anak, keluarga itu pasti diberkati. Ya, Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga bagian B yang merupakan akibat, dikatakan nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara lihat ayat yang ketiga B bilang apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya sering bilang begini saudara-saudara, tidak usah kejar apa yang bisa datang sendiri. Tidak usah kejar apa yang bisa datang sendiri. Fokus kita adalah lakukan apa yang Tuhan mau, hidup kudus, kerja jujur. Soal berkat, saudara tidak usah ajar Tuhan, dia datang sendiri kejar Anda. Amin, saudara-saudara. Amin. Tapi kan banyak kita nih kan kalau bicara berkat, orang lebih fokus pada berkat, bukan pada perintah. Akhirnya dia dapat berkat sedikit-sedikit. Saya kosan pada lihat perintah, nah lihat dulu perintah, fokus dulu pada perintah. Soal berkat, dia akan mengalir sendiri dalam kehidupan kita. Begitu pula kita kaum pria, amazing man. Kalau kita bersatu, ya, kalau kita bersatu, menghargai, menghormati satu dengan yang lain, ya aduh, Tuhan pasti tolong setiap kita, ya. Tuhan pasti berkati setiap kita. Yang terakhir, ini sudah mau habis. Tadi saya bilang 45 ya, tinggal 1 menit di stopwatch saya. Oh masih 3 menit, thank you. Yang terakhir, saudara-saudara, kita masuk pada ini. Pribadi yang menyukai persatuan itu, saudara-saudara, atau pribadi yang menyukai persatuan itu akan memikirkan hal-hal ini. Ini bagian terakhir. Pribadi yang menyukai persatuan akan memikirkan hal-hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua dan seterusnya, dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Cara menyenangkan hati Tuhan bagaimana? Saudara baca itu. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita pikir apa yang menyenangkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada memikirkan diri kita sendiri. Kita kalau hidup memikirkan diri kita sendiri itu masalah lebih banyak. Coba pikir Tuhan pun mau supaya kehidupan kita tuh berdampak bagi sesama. Kalau hidup hanya untuk diri sendiri saja memang tidak bisa, saudara-saudara. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Kita harus punya tujuan, ya, menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Yang berikut ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan, saudara-saudara. Ada orang dalam satu komunitas, dia ada dalam itu komunitas, tapi dia mau cari keuntungan untuk diri sendiri. Tidak boleh begitu, saudara. Kita ini satu tim semua. Amazing Man ini bukan tentang satu orang. Amazing Man ini tentang beberapa orang yang terlibat di dalamnya, tentang semua kita yang terlibat di dalamnya. Kesuksesan satu komunitas bukan tentang satu orang, bukan hanya tentang ketua, tapi semua kita. Ketua ini dipilih supaya mantap kita, terarah kita. Kasihnya bab ketua urus sendiri mati. Belum bab urus bab pun kegiatan yang lain. Bab 7 kegiatan banyak. Belum berangkat sini, berangkat sana, proyek sana pun bab 7 banyak kegiatan. Nah, kita tidak bisa menunggu beliau. Mari kita sama-sama urus. Kita melihatnya Tuhan, bukan lihat diri kita. Kalau lihat diri kita nanti masalah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus pimpin kita. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu kita harus saling merendahkan diri satu sama lain. Maksudnya kita tidak kasih tunjuk perbuatan atau sikap kita yang sombong, angkuh. Karena ada orang begitu. Dalam satu komunitas itu ada orang-orang tertentu yang kesombong, selalu dia mau kasih tunjuk dia paling hebat. Kalau Anda jabatan tinggi di kantor, saya jangan bawa di sini. Kita ini semua sama. Boleh beda jabatan, tapi di hadapan Tuhan sama, bukan? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan hanya urus diri sendiri, nanti kita ribut. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang berikut, yang terakhir. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita tahu ya, kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan memperhatikan kepentingan kita sendiri. Hidup bukan hanya tentang kita, hidup juga tentang orang lain. Kalau hidup bukan hanya tentang kita, tentang orang lain, cobalah lihat orang lain. Bukan hanya lihat diri kita. Kita kalau fokus pada diri kita, saudara-saudara, nanti masalah. Fokus juga pada orang lain. Kalau kita mau dihargai, belajar hargai orang. Kalau kita mau didengar, belajar dengar orang. Itu nanti komunitas tambah enak.
saling menghargai, saling menghormati. Sejauh ini kalau saya lihat di Amazing Man sangat luar biasa, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan nilai itu tidak boleh hilang, harus terus dipegang sampai kapanpun. Soal ada masalah di komunitas kita, kan pasti toh kita ini bukan komunitas yang sempurna, apalagi kita ini manusia, pasti ada masalah. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau ada masalah tuh langsung cepat diselesaikan. Bukan bikin tambah masalah, itu bukan orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, pasti dia selesaikan kalau ada masalah. Ya, saya pikir 2 poin ini bisa menjadi kekuatan buat kita belajar dari orang kafir. Ya, saudara-saudara, jangan menyerah, jangan mundur meskipun banyak hal yang kita hadapi, masalah, persoalan, pergumulan, tekanan, jangan mundur. Tuhan di pihak kita. Dan yang kedua, ingat baik-baik supaya komunitas kita maju, keluarga kita diberkati, bersatu itu penting. Hidup rukun itu kunci berkat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, sederhana tapi kiranya memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih buat saudara-saudara juga yang mengikuti secara online. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.